Ahmad Ali dengan tegas menyatakan bila memaksakan sosok dari Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, maka dapat dipastikan koalisi gelaran Pilpres 2024 dipastikan akan bubar. Apes, AHY terombang-ambing, disetujui PKS dampingi Anies tapi ditolak keras oleh Nasdem. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Kalau diperhatikan secara seksama, memang sulit bagi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem untuk bersatu. Kenapa demikian? Karena mereka membawa kepentingan masing-masing. Nasdem ingin cawapres Anies bukan kader Partai Demokrat dan kader PKS. Demokrat ingin cawapres Anies adalah ketumnya AHY. Dan PKS menyodorkan satu nama kader terbaiknya, Aher, untuk berpasangan dengan ex-gubernur DKI tersebut. Dan kalau diperhatikan lagi, Nasdem ada benarnya juga menginginkan cawapres Anies bukan kader Partai Demokrat dan PKS. Karena baik AHY maupun Aher tidak ada yang potensial untuk diusung. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Nasdem menyalonkan Anies itu bukan tanpa tujuan Ferguson. Bukan pula untuk hiburan, tapi untuk menang. Partai yang awalnya ormas tersebut ingin minimal masuk 3 besar partai dengan perolehan suara terbanyak dan punya jatah kursi menteri paling banyak dibandingkan partai lain. Bila perlu seluruh menteri di kabinet, kader Nasdem semua. Tidak hanya Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup. Lantas apa bukti kalau kedua orang tersebut, AHY dan Aher, tidak potensial untuk diusung sebagai cawapres? Kita mulai dari AHY. Orang ini anak manja yang tiba-tiba jadi politisi. Perhatikan saja pencapaiannya saat ini. Tidak ada yang dari usaha sendiri. Semua bapaknya yang sediakan. Nyalon gubernur DKI, SBY yang beri karpet merah. Jadi ketum Partai Demokrat, SBY yang usahakan. Dan ada masalah, SBY yang selalu turun gunung. Beda banget dengan Gibran dan Bobi Nasution. Keduanya meskipun anak dan menantu presiden, tapi untuk bisa terpilih menjadi wali kota berjuang sendiri. Partai pengusung nyari sendiri, termasuk ketika kampanye dilakukan sendiri. Gak ada tuh ceritanya Presiden Jokowi turun gunung waktu Gibran dan Bobi nyalon wali kota dulu. Bahkan Gibran pernah berkata, kenapa namanya Gibran Raka Buming Raka, bukan Gibran Widodo? Karena ketika dia berhasil, itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan karena bayang-bayang orang tua. Beda dengan AHY yang ujung namanya sama dengan ujung nama bapaknya, yakni Yudhoyono. Jadi mengingat politik itu keras dan semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin kencang pula angin yang menerpanya. Maka anak manja memang sangat-sangat tidak layak jadi cawapres. Kedua, ada logika yang bertentangan ketika AHY nyapres. Seperti dia kan pernah kalah sebagai cagup DKI. Pertanyaannya, calon gubernur saja gagal, bagaimana mau nyalon wakil presiden? Ini ibarat ada orang yang gagal diterima masuk universitas yang pernah dipimpin oleh Musni Umar, yakni Universitas Ibnu Khaldun, tapi pengen masuk jurusan kedokteran UGM. Ya susah. Begitupun ketika AHY beneran jadi wapres, ia akan membawahi sekian banyak jenderal bintang 4, mulai dari Kasal, Kasat, Kasau, Kapolri, dan Panglima TNI. Pertanyaannya, apakah mereka mau dipimpin oleh seorang mayor yang pensiun dini dari tentara? Tidak, Ferguson. Dan ketiga, banyak kader Partai Demokrat yang kelakuannya gak layak banget dicontoh. Ada yang korupsi, ada yang pakai sabu, ada yang nampar pegawai restoran, dan ada pula yang tersandung kasus asusila. Pertanyaannya, belum berkuasa saja mereka begitu. Bagaimana kalau nanti berkuasa? Makin beringas Ferguson. Sedangkan Aher memang populer, tapi hanya populer di kalangan warga Jabar dan kader PKS saja. Elektabilitasnya saja gak sampai 2% kok. Sehingga tidak perlu dijelaskan lagi kenapa ia tidak potensial jadi cawapres. Nah, seiring berjalannya waktu, PKS makin sadar bahwa bakal cawapres yang mereka sodorkan memang tidak layak jadi cawapres beneran. Hingga partai dakwah itu menyebut, tidak masalah kalau AHY yang jadi cawapres Anies. Gak ada masalah AHY dampingi Anies, ujar Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dengan nada sedikit bijaksana.
AHY baik, bagus. Tinggal masalahnya kombinasi bertiganya harus sepakat semua. Lanjutnya lagi. Berdasarkan pengalaman pada Pilpres sebelumnya, PKS mau mengusung pasangan capres atau cawapres dari partai lain karena dapat kardus. Entah apakah kali ini dapat juga atau tidak. Namun itu persoalan lain. Yang pasti koalisi perubahan sudah ada sedikit perubahan sekarang. Dari yang awalnya berebut jatah 3 cawapres menjadi PKS dan Demokrat setuju AHY yang jadi cawapres Anies. Hanya saja masalah yang memimpin koalisi itu kan Nasdem Ferguson. Dan yang mau dapat kutel efek yang paling banyak juga Nasdem. Sedangkan kalau AHY yang jadi cawapres Anies, Demokrat doang yang akan panen kutel efek. Jadi sudah bisa dipastikan kalau bukan dapat pencerahan dari langit, tidak akan mau partai besutan Surya Paloh itu mengusung AHY. Dan itu terlihat jelas dari pernyataan wakil ketua partai tersebut Ahmad Ali yang mengatakan yang lagi memperjuangkan agar sosok pendamping Anies dari kalangan non-partai saja. Kemudian beberapa waktu yang lalu Ali juga berucap, kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Nasdem memastikan ingin cawapres Anies itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan, karena ketika kemudian terpilih, dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan supaya terjadi sinergitas. Ujarnya dengan nada gak peduli dengan perasaan AHY yang memang sama sekali tidak memiliki pengalaman di pemerintahan. Kacau dunia persilatan kalau begini ceritanya. Sepertinya AHY dan Partai Demokrat perlu melakukan langkah yang ekstrem kalau memang benar-benar pengen jadi cawapres Anies, yakni dengan mengkudeta Surya Paloh dari Ketum Nasdem dan tunjuk Andi Arief atau Cipta Pancalaksana jadi ketum baru partai tersebut. Bagaimana menurut Anda? Pertanyakan. BW mengatakan sejak awal isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menurutnya mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E. Padahal program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Petinggi KPK temui BPK, BW teriak-teriak mau bela Anies. Ditulis oleh Chardi dari siwar.com. Penanganan kasus Formula E terlalu berbelit dan lama. Jauh sebelum Anies lengser, kasus ini sudah di-blow up sampai sedemikian rupa, tapi tidak ada tindak lanjut yang serius terhadap kasus ini. Mari kita dengar dulu komplain dari mantan petinggi KPK Bambang Wijoyanto atau BW. BW mengungkap 3 orang petinggi KPK diduga mendatangi BPK untuk ekspos kasus dugaan korupsi Formula E. Ada informasi berupa berita tentang perkembangan kasus Formula E.